Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara FGD pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini. Yang saya hormati fasilitator kita Maulidina Bahri Londo. Seterusnya teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita mulai acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh narasumber dan juga teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Baiklah. Pada malam hari ini, kita akan melangsungkan FGD dengan tema kesehatan mental di kalangan mahasiswa pada masa pandemi. Kami di sini akan menerima seluruh masukan dari teman-teman, baik itu ide, saran, pendapat, kritik, baik yang bersifat positif maupun negatif. Jadi kami menerima seluruh masukan dari teman-teman. Silahkan memberikan pendapat, dan insya Allah kami akan menerima semua pendapat. Pada malam hari ini, FGD kita akan dipimpin oleh moderator kita, Dina. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Dina. Pada Maulidina Bahri Londo, disilahkan. Terima kasih kepada Yiza sebagai MC. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat malam untuk kepada tim kelompok dan narasumber yang sudah mau bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan FGD kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu, mulai dari saya sendiri. Nama saya Maulidina Bahri Londo dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya sebagai moderator. Dilanjutkan oleh rekan saya untuk perkenalan. Dipersilakan untuk teman sekelompok saya untuk perkenalan. Baik, perkenalkan saya Hizazun Miswah dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Elvira Nadia Putri dari Ilmu Kesehatan Masyarakat 2019. Perkenalkan, nama saya Widya Antika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, Rafli. Oke, perkenalkan, nama saya Rafli Harun dari Universitas Sriwijaya. Kemudian perkenalan akan dilanjutkan untuk kepada narasumber, mulai dari Sherina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Dwi Putri, mahasiswa D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Angkatan 2019. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh Fitriani, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitriani, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi S1 Ilmu Gizi, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2020. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh Putri, silakan.
Mohon maaf, tolong dihidupkan mikrofonnya, Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadita. Saya dari Universitas Dharma Andalas Padang dengan program studi S1 Manajemen. Baiklah, selanjutnya dilanjut oleh Kak Sally, mungkin. Baiklah, perkenalkan nama saya Sally Anggraini dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat S1, Peminatan Epidemiologi Angkatan 2017. Baiklah, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah mengenalkan diri masing-masing. Kita mulai masuk ke topik pertanyaan hari ini. Sebelumnya, saya ingin menegaskan kembali bahwa acara kita pada malam hari ini itu tidak terlalu formal, jadi nggak apa-apa, santai aja. Yang penting jangan tegang. Yang pertama, kita tanya dulu nih, apa yang kalian ketahui tentang kesehatan mental? Mungkin ada yang ingin menanggapi? Salah satu dari narasumber, silakan untuk berpendapat sebelum kita masuk ke materi inti. Mungkin saya ingin berpendapat. Ya, silakan Kak Sari. Jadi kalau menurut saya kesehatan mental itu adalah suatu kesehatan di mana kita tidak hanya sehat secara fisik saja, namun juga sehat secara yang ada di dalam tubuh kita, yaitu entah sehat dalam hal pikiran dan tubuh, dan juga terutama apa yang ada di pikiran kita itu benar-benar sehat. Jadi misalnya kayak kita nggak overthinking dan juga nggak lelah secara jiwa dan batin. Ya. Baiklah, terima kasih Kak Sally atas tanggapannya. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi? Dipersilakan. Atau boleh saya minta tolong salah satu narasumber untuk menanggapi? Mungkin kepada Fitriani boleh saya minta tanggapannya terhadap pertanyaan ini? Mungkin hampir sama sih Kak sama pendapatnya Kak Serli. Dan mungkin hampir sama Kak pendapatnya. Kesehatan mental tuh di mana keadaan kita tuh dalam kondisi baik ketika batin kita tuh ngerasa tentram dan tenang gitu Kak, nggak banyak pikiran kayak kata Kak Serli tadi, nggak overthinking gitu. Ya, baik, terima kasih kepada Fitriani sudah menyampaikan tanggapannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan inti yang pertama. Kira-kira kita kan sekarang lagi di kondisi pandemi atau COVID-19. Otomatis kita belajarnya itu kuliahnya secara daring atau online kan. Jadi kira-kira apa sih yang bikin kita mudah stres dalam perkuliahan daring kali ini? Kira-kira faktor apa aja yang bikin kita mudah stres? Yang bisa berdampak pada kondisi mental kita saat ini. Saya akan meminta salah satu narasumber untuk bergantian menyampaikan pendapatnya, dimulai dari Jessica Staley mungkin. Dipersilakan untuk menyampaikan tanggapannya mengenai pertanyaan ini. Baiklah, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Menurut saya, hal yang menyebabkan kondisi mental atau adanya stres pada mahasiswa selama adanya pandemi COVID-19 ini karena adanya kegiatan yang terbatas tapi tanpa batas. Jadi yang saya maksudkan di sini, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran akademik maupun non-akademik sebagai mahasiswa masih tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun sedang ada pandemi COVID-19. Dan walaupun semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring, secara online, karena adanya pandemi COVID-19 ini, akan tetapi semua kegiatan, semua aktivitas yang biasanya kita lakukan secara offline atau secara langsung, itu masih tetap kita jalankan seperti biasanya. Jadi menurut saya,
karena adanya perubahan yang biasanya kita lakukan secara langsung, yang biasanya kita bertemu dengan orang lain, berinteraksi, kegiatan yang kita lakukan secara langsung. Akan tetapi selama pandemi ini dilaksanakan secara online atau daring. Mungkin hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya stres karena adanya perubahan yang biasanya secara langsung jadi secara daring. Menurut saya seperti itu. Saya kembalikan ke Baiklah, moderator. ya, baiklah, terima kasih tanggapannya Jessica. Kemudian saya lanjutkan kepada Putri untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan. Baik Kak, maaf Kak, di sini sedang mati lampu, jadi nggak apa-apa, nggak nampak Kak. Nggak apa-apa. Ya, jadi motivasi terhadap studi mahasiswa lebih cepat turun ketika di masa pandemi itu, karena motivasi belajar itu ya kita tahu kan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran. Karena kegiatan belajar dilakukan secara daring, namun ada beberapa sebagian yang merasa tidak nyaman sehingga menyebabkan menurunnya prestasi belajar. Seperti halnya kendala jaringan atau karena ya proses cara mengajarnya tidak tepat. Jadi ya belajar Kak. Ya. Baik, terima kasih kepada Putri. Iya, Lanjutkan pada Kak Sally mungkin. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin saya akan membahas dari perspektif anak semester akhir gitu ya. Kan pertanyaannya apa yang menyebabkan mahasiswa lebih cepat stres seperti itu. Jadi kan kalau pandemi ini kan dimulai dari bulan 3 tepat tahun kemarin gitu kan. Nah, jadi kita yang sebagai semester 6 ya yang menuju semester akhir tuh kayak dipaksa beradaptasi dengan situasi yang baru ya. Yang mungkin bukan anak semester akhir aja tapi semester yang lain juga. Tapi berhubung kita lebih banyak kegiatan gitu kan, misalnya organisasi masih tetap jalan, kemudian mau mikir magang dan juga bimbingan online gitu kan, jadi itu membutuhkan suatu adaptasi yang baru gitu kan, yang awalnya pokoknya yang membuat lebih stres itu terutama kan itu karena faktor pikiran gitu kan, jadi banyak anak-anak semester akhir tuh yang overthinking karena misalnya dia mengelis target bulan sekian misalnya udah selesai ini tapi akhirnya molor gitu kan karena ada suatu hal lain yang dikarenakan pandemi ini. Terus juga yang biasanya juga bimbingannya sebaiknya itu secara offline ya biasanya kan tatap muka langsung biar lebih cepat tapi karena ini ada yang online gitu kan jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang sulit bimbingan dikarenakan online gitu kan karena ada juga beberapa dosen yang itu lama balas gitu kalau online kan sehingga mungkin itu bisa menjadi hal yang membuat anak-anak semester akhir tuh overthinking dan lebih stres karena ya mungkin nungguin balasan dosen ataupun karena banyaknya hal-hal yang harus dilakukan secara online tadi kan yang sebenarnya itu lebih efektif kalau dilakukan secara online gitu. Lebih tepatnya sih yang membuat stres itu karena target tadi ya mungkin teman-teman menargetkan sekian-sekian bulan udah selesai ini itu tapi dikarenakan pandemi jadi mungkin mengulur waktu gitu jadi mungkin itu sih kalau menurut saya. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Sally atas tanggapannya. Sekarang mungkin bisa dilanjut oleh Sherina Dwi Putri tanggapannya. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Menurut saya, yang menjadi kendala selama pembelajaran secara daring selama COVID ini adalah deadline tugas. Seperti yang diketahui, Polsri itu banyak tugas atau mata kuliah yang praktek gitu kan. Apalagi mahasiswa akuntansi. Jadi kita tuh nggak bisa diskusi sama teman-teman yang lainnya. Terus deadline-nya itu benar-benar harus selesai pada saat itu juga. Jadi benar-benar buat kita jadi stres. Terus apalagi ya, mungkin kondisi di rumah juga bisa bikin kita jadi stres karena di ruangan tertutup terus kan. Terus nggak kurang interaksi sama teman-teman juga. Itu sih yang paling jadi kendala selama pembelajaran online. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya.
Dilanjutkan kepada Fitriani untuk menanggapi. Silakan. Menurut saya ya Kak, yang bikin mahasiswa tuh ngalamin stres saat pandemi ini maksudnya gangguan mental saat pandemi ini karena terutama sih masalah tugas gitu Kak. Kalau misalnya kita tuh ngejalaninnya offline tuh kan kita tuh ketemu sama teman-teman gitu, bisa ngerjain tugasnya tuh bareng-bareng. Kayak ya, dan juga kalau misalnya mau nyari referensi nih Kak, kalau misal kita di kampus tuh kan bisa nih ada perpustakaan gitu, bisa bareng-bareng sama temen nyari referensi. Ibaratnya tuh kalau misal sama temen tuh sedikit demi sedikit tuh tugas tuh bisa diselesain bareng-bareng gitu kan, nggak stres sendiri gitu, bisa saling bantu. Dan juga kalau apalagi kelompok nih Kak, nah kalau misalnya dapet temen yang agak sedikit males gitu kan, pasti kalau lagi pandemi gini banyak banget alasannya Kak, misalnya katanya sinyal aku jelek gitu, terus juga nggak ada kuota dan sebagainya. Jadi yang bekerja tuh kan cuman kayak 1 apa 2 orang, dan itu tuh emang ngebeban banget gitu Kak. Jadi kan kayak misal tugas lain tuh banyak nih, terus juga kita tuh harus itu apa sih ngomongnya tuh harus ngerjain juga tugas kelompok gitu. Jadi ya benar-benar bisa bikin stres gitu sih Kak menurut saya. Baik, tanggapan yang bagus. Terima kasih kepada Fitriani. Dilanjutkan oleh Hagi Afdal Fatan untuk tanggapannya. Persilakan. Pada Hagi, apakah ada di dalam room? Halo, izin masuk ya sebelumnya. Mohon maaf nih teman-teman, ini baru dapat info dari Elvira. Ini katanya belum mulai ya, yang cowok atau belum disuruh masuk gitu. Ini aku dan apa bener ini? Aku ya telah masuk sih, aku dengerin pertanyaannya. Jadi gimana Hiza? Mohon maaf untuk sesi yang jadi yang sekarang baru yang mahasiswa. Ya maaf ya Kak. Mohon maaf ya teman. Lagi. Baik Kak, terima kasih Kak. Dulu. Ya. Assalamualaikum. Oke, jadi kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua ini terkait motivasi belajar. Seperti kata tanggapan beberapa narasumber yang tadi kan, perubahan kuliah kita yang dari yang offline ke online itu kan mungkin banyak berpengaruh juga kepada cara kita belajar. Nah, apa sih yang bikin motivasi belajar kita tuh jadi menurun? Yang awalnya mungkin jadi pas offline itu lebih semangat, terus kerjain tugasnya benar-benar tepat waktu. Terus kira-kira apa sih yang bikin motivasi belajar kita jadi turun semenjak kuliahnya sistem online? Mungkin ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu, dipersilakan. Mungkin saya ingin izin menanggapi. Langsung ya? Ya Kak, silakan. Jadi kan pertanyaannya tadi, motivasi studi lebih cepat turun itu yang disebabkan karena apa? Jadi sebenarnya itu tuh penyebabnya karena kurangnya kedisiplinan di dalam diri gitu kan. Kalau misalnya kita misalnya kuliah offline, itu kan kita ada jadwal tersendiri kan, misalnya kuliahnya jam 8, misalnya jam 9, otomatis kita udah mandi pagi, kemudian kita langsung siap-siap berkuliah, kemudian langsung sesudah zuhur kuliah lagi, dan sampai sore organisasi lagi. Jadi kayak kita tuh lebih terorganisir kalau misalnya kita secara offline gitu kan kuliahnya, dan beraktivitasnya secara offline itu
itu pasti lebih terorganisir. Sedangkan kalau misalnya kita secara semuanya serba online gitu kan, terkadang yang membuat kita motivasi studi turun itu karena kurangnya kedisiplinan diri. Bahkan kita sering kali mungkin ya, beberapa teman yang kuliahnya mungkin nggak mandi dulu gitu kan, habis rebahan, mungkin habis bangun tidur ya lanjut sampai jam 9 kuliah, itu juga dalam keadaan bangun tidur gitu kan. Jadi motivasi studinya turun karena ya belum, pertama karena belum fresh gitu kan, kita belum fresh mungkin, dan juga karena terlalu serba online, jadinya kebanyakan orang itu kayak pertama kurang mengerti studi-studi yang diajarkan oleh dosen gitu kan, bahkan karena kurang fokus juga, jadi buat teman-teman itu kurang kurang bisa menerima pelajaran dengan baik gitu. Tapi kalau sebagai seorang mahasiswa ya sebaiknya kita harus tetap meningkatkan motivasi studi itu dengan baik kan, dengan cara ya kita harus yang mencari-cari ilmu lebih banyak lagi gitu kan, entah itu searching ataupun kita baca-baca lagi materi perkuliahannya gitu kan. Atau kalau menurut saya pribadi kan, untuk saya semester akhir, untuk lebih meningkatkan motivasi studi ya saya baca-baca hal yang berkaitan tentang kayak pasca kampus gitu kan, atau tentang entah itu beasiswa ataupun hal-hal yang bisa meningkatkan semangat kita gitu kan. Jadi dengan kita mencari hal-hal sumber positif tersebut, pasti motivasi studi kita agar tetap terjaga dan tetap meningkat gitu. Jadi nggak leha-leha lagi, nggak males-malesan. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Sari atas tanggapannya. Mungkin bisa dilanjut kepada Putri. Dipersilakan. Pada Putri, apakah masih ada di dalam room? Ya, baik Kak. Maaf Kak, karena Ya. kendala jaringan. Baik. Ya, nggak apa-apa. Yang menjadi motivasi menurunnya karena kurangnya interaksi diri. Dan sinyal ini juga merupakan komponen utama. Ada sih beberapa orang yang tinggal di pelosok desa karena jaringannya tidak memungkinkan sehingga menyebabkan kurangnya pembelajaran yang produktif. Udah, itu aja Kak. Ya. Terima kasih atas tanggapannya Putri. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Atika ada di dalam room? Atika ada nggak di dalam room? Sebaiknya nggak ada, jadi kita lanjut aja ke Jessica. Silakan. Baiklah, sebelumnya mohon maaf moderator, pertanyaannya tadi boleh diulang karena tadi ada kendala sinyal. Pertanyaan itu terkait dengan apa yang menyebabkan motivasi belajar mahasiswa itu menurun di saat pandemi. Baiklah, terima kasih. Jika membahas masalah motivasi belajar, menurut saya itu ada pada individunya masing-masing ya. Jadi itu relatif, tergantung pada orangnya. Ada mahasiswa yang lebih menyukai kegiatan online, ada juga mahasiswa yang menyukai kegiatan pembelajaran secara offline. Tapi saya sendiri lebih prefer ke kegiatan pembelajaran secara offline karena saya sendiri orangnya ekstrovert. Saya lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dan berinteraksi dengan orang banyak. Saya lebih menyukai kegiatan yang dilakukan secara langsung, di mana itu dapat meningkatkan motivasi serta mood saya sendiri. Itu saja. Baik, terima kasih Jessica atas tanggapannya. Kita lanjutkan kepada Sherina. Silakan. Ya, menurut saya sendiri, saya setuju dengan pendapat dari Jessica tadi. Selama pembelajaran daring ini, saya berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, saya itu jadinya kayak merasa sendiri, kayak merasa nggak punya teman, kayak nggak ada diskusi antara satu sama lain. Terus terkadang dosennya itu materinya itu yang diberikan kurang jelas. Terus tugasnya itu kita belum tahu gimana nih cara mengerjakannya, apalagi kalau misalnya tugasnya itu bentuknya dalam bentuk praktikum. Itu sih kalau aku pribadi yang paling buat
jadi motivasinya tuh berkurang. Terus apalagi ya, mungkin lingkungan juga kayak gitu. Kan kita selama ini selalu terpaku kan di depan laptop atau HP, terus-terusan di dalam kamar, jadinya tuh bosen dan stres sendiri. Itu sih yang membuat motivasi kita tuh bisa turun. Ya baik, terima kasih atas tanggapannya Sherina. Yang terakhir kepada Fitriani dipersilakan untuk menyampaikan tanggapannya. Iya Kak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Menurut saya motivasi terhadap studi mahasiswa itu emang lebih cepat menurun ketika masa pandemi, karena kan pasti kalau pandemi gini Kak, pola tidur terutama, pola tidur mahasiswa tuh lebih banyak ngabisin kayak nggak penting gitu, lebih suka kayak kalau malam tuh apa ya, apalagi kayak kami ya Kak, kan baru tamat dari SMA tuh nggak ngapa-ngapain gitu sampai nunggu kuliah gitu kan, apalagi yang biasa tiap malamnya tuh suka nonton film dan sebagainya itu kan biasanya lebih apa ya Kak, lebih suka ngabisin waktu luang tuh kebanyakan gitu, lebih suka nonton film nyampe malam gitu. Jadi kalau misalnya pagi kuliah tuh bawaannya tuh ngantuk, lesu. Kalau apalagi kalau misalnya offline ya Kak, kita kan datang ke kampus. Nah, kalau kita ngantuk kan, kalau ketahuan sama dosen kan bisa kena marah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngantuk, di rumah tuh bisa sambil kuliah tuh bisa aja ngezoom kan sambil tidur atau sambil ngapain gitu. Jadi bener-bener ada apa ya, niatan gitu buat belajar. Nanti kalau misal ada tugas atau apa, ya bisa aja nanya sama temen satu grup gitu. Jadi emang kayak nggak ada kesadaran buat diri sendiri tuh, buat apa ya, buat ingin belajar gitu. Dan juga kalau misalnya offline gini kan Kak, kalau misalnya UTS atau UAS kan bisa aja kan lihat Google, bisa lihat PPT dan sebagainya. Jadi kalau ingin belajar tuh kayaknya minim banget gitu Kak, apa keinginan buat belajar gitu. Jadi lebih kalau udah kuliah, udah ngerjain tugas tuh mending udah lanjut tidur atau lanjut tiktokan, lanjut drakoran gitu kan. Nah jadi emang kan nggak ada motivasinya tuh emang benar-benar kurang gitu sih Kak menurut Fitri. Terima kasih Fitri atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga ini, kita nih sebagai mahasiswa itu kan pasti punya cara masing-masing untuk membuat suasana kita menjadi lebih kondusif. Nah, gimana sih cara kalian sebagai mahasiswa untuk menciptakan suasana yang kondusif agar lebih fokus belajar di rumah, di suasana pandemi kayak gini? Dipersilakan mungkin kepada Jessica, silakan. Kalau saya pribadi, itu selama pandemi COVID-19 ini, untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif, saya membuat schedule atau jadwal, di mana di sana saya membuat apa-apa saja aktivitas yang akan saya lakukan selama sehari penuh. Jadi, pagi hari, mulai dari kegiatan sehari-hari saya, kemudian kegiatan perkuliahan, baik akademik maupun kegiatan perkuliahan seperti organisasi, rapat, dan lain-lain, itu biasanya saya buat jadwal supaya saya lebih tahu apa saja yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga membuat jadwal tersendiri untuk waktu me time saya, di mana pada waktu tersebut saya benar-benar menyibukkan diri dengan sesuatu yang saya senangi. Misalnya saya melakukan kegiatan yang saya sukai, seperti nonton film kesukaan saya, berolahraga, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang saya sukai, agar motivasi belajar saya dan juga
suasana hati saya itu tidak jenuh atau tidak bosan karena kegiatan yang serba online. Itu saja, moderator. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Jessica. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Kak Sally untuk menanggapi. Dipersilakan. Oke, makasih atas kesempatannya. Jadi, mungkin tadi cara menciptakan suasana kondusif dalam belajar pada saat pandemi ya. Yang pertama sih buat kondisi ruangan atau kamar belajar itu seefektif mungkin, maksudnya tuh senyaman mungkin gitu ya. Jadi harus pertama kayak selalu kelihatan bersih gitu ya. Mungkin harum juga dan juga pokoknya kelihatan rapi gitu. Jadi kalau misalnya udah berantakan, pasti kan males buat beraktivitas ataupun ngerjain tugas dan juga belajar gitu. Jadi yang pertama itu buat ruangan belajar senyaman mungkin, sama yang tadi benar juga yang dikatakan kalau misalnya kita buat schedule gitu kan, apalagi kalau misalnya kita udah punya buku planner gitu kan, yang tiap hari itu ada schedule-nya, kita harus biasakan nulis gitu kan hari-hari kita, entah itu kegiatan apa yang harus kita lakukan hari ini biar nggak ada yang terlewatkan gitu. Mungkin itu aja. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Sally atas tanggapannya. Mungkin bisa dilanjut kepada Putri untuk menanggapi. Pada Putri, silakan. Oke, mungkin Putri lagi terkendala sinyal, jadi kita lempar dulu ke Shaina, silakan. Kalau aku pribadi, untuk menciptakan suasana yang kondusif itu, terutama kita tuh harus siap melakukan persiapan gitu, mulai dari misalnya kuliahnya dimulai pagi, kita tuh harus udah mandi, kalau bisa udah makan, terus siapin apa aja yang kita perlukan untuk mata kuliah tersebut. Terus misalnya kita merasa bosan, bisa diselingi dengan dengerin musik atau ngelakuin hobi kita yang lainnya. Itu aja sih. Ya, terima kasih atas tanggapannya, Serina. Yang terakhir kepada Fitriani dulu. Lagi menunggu. Baik, Kak. Kalau Fitri pribadi, kalau misalnya Fitri di rumah tuh nyari tempat di mana emang tempat yang paling nyaman menurut Fitri, Kak. Misal Kak, kalau misalnya Fitri bertanya di dalam kamar gitu, jadi belajarnya tuh di kamar. Kalau misalnya pengen bosen gitu, bisa kayak pokoknya nyari tempat yang paling enak gitu Kak di dalam rumah gitu ya. Dan juga ngelakuin hal-hal yang ya kalau misalnya pasti ada gitu. Bosen gitu kan kalau misalnya lagi udah kuliah gitu kan. Ya nyari-nyari kesibukan, maksudnya tuh nyari kesibukan dan juga ngelakuin hobi yang biasa dilakuin aja gitu Kak. Ya, terima kasih Fitriani atas tanggapannya. Interupsi sebentar. Bisa si Putri kan keluar dari Zoom, jadi kita lanjut aja atau gimana? Mungkin boleh lanjut dulu, Tin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira latar belakang ekonomi itu berpengaruh nggak sih sama kondisi mental kita saat pandemi ini kan, yang awalnya itu dari tentu banyak perubahan dalam kondisi ekonomi kita masing-masing. Kira-kira itu berpengaruh nggak sih? Terus kalau misalnya itu berpengaruh, apa alasannya? Mungkin bisa ditanggapi kepada Jessica, mungkin dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Menurut saya pribadi, kondisi ekonomi keluarga itu akan mempengaruhi kesehatan mental seorang mahasiswa atau anak dari keluarga tersebut.
Jadi gini, menurut saya sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang anak, apabila kondisi perekonomian keluarga sedang tidak baik, itu tidak mungkin kita acuh, tidak peduli, atau tidak memiliki sedikit pun empati terhadap kondisi ekonomi keluarga yang sedang turun. Dan hal tersebut menurut saya akan sangat mempengaruhi kondisi dari mahasiswa tersebut, karena apabila kondisi ekonomi keluarga mahasiswa tersebut sedang turun, maka akan ada beban tersendiri, baik pikiran mungkin, dan hal tersebut akan mengganggu proses belajar mengajar maupun aktivitas lain yang akan dilakukan mahasiswa tersebut. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Jessica atas tanggapannya. Mungkin bisa dilanjut oleh Kak Sally untuk menanggapi. Persilakan. Oke, jadi menurut pendapat saya, kalau misalnya pengaruh ekonomi keluarga itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental seorang mahasiswa juga. Karena kan seluruh kebutuhan kita ya sebagai mahasiswa itu kan pasti dipenuhi oleh keluarga kan. Jadi otomatis kalau ekonomi keluarga sedang menurun, kita juga ikut merasakan hal yang serupa juga, yaitu merasakan sedih gitu kan, empati juga, dan juga mungkin rasa gak enakan gitu sama orang tua ketika kita mempunyai kebutuhan gitu kan, karena kita tahu ekonomi orang tua mungkin sedang menurun, jadi kita mau ngomong itu jadinya kayak nggak enak gitu kan, karena kita tahu ekonomi keluarga sedang menurun. Nah, jadi yang pertama itu bisa membuat kesehatan mental mahasiswa juga menurun gitu kan, terganggu dan juga overthinking gitu, mau ngomong gimana sedangkan ekonomi keluarga sedang turun gitu kan. Jadi mungkin benar-benar sangat berpengaruh sih. Terima kasih atas tanggapannya Kak Sally. Mungkin dilanjutkan kepada Fitriani. Persilakan. Fitriani, apakah ada di dalam room? Ada, Kak. Pengaruh ekonomi keluarga itu emang berdampak pada kesehatan mental mahasiswa. Karena kalau misal kita kan sebagai mahasiswa tuh banyak keperluan, Kak. Misal mau ngeprint, fotokopi, dan sebagainya. Kalau misalnya perekonomian keluarganya mencukupi, dia akan ngejalaninnya tuh dengan santai, dengan ya enak-enak aja gitu, enjoy aja, lancar-lancar aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ekonominya tuh rendah gitu, dia pasti mikir gitu, mana ya cara mau dapetin uang gitu kan, mau minta ya nggak enak, karena ya gimana perekonomian lagi nggak mencukupi gitu kan. Jadi itu tuh buat nambahin beban gitu, beban pikiran gitu kan. Selain tugas kuliah udah banyak, juga mikir juga gimana sih cara pengen beli ini, beli itu gitu kan. Itu sih bisa bikin stres sih. Itu aja sih, Kak. Ya, terima kasih Fitriani atas tanggapannya. Dilanjutkan oleh Serina, dipersilakan. Pendapat saya sama seperti narasumber yang lainnya, sangat berpengaruh. Ekonomi itu sangat berpengaruh sama kesehatan mental kita sebagai mahasiswa. Apalagi mahasiswa itu banyak sekali kan kebutuhannya, mulai dari UKT, belum lagi mau ngeprint, yang kayak kata si Fitri tadi, sama kebutuhan kuota juga. Pokoknya kalau ekonomi menurun itu jadi beban pikiran kita banget kan pasti, apalagi di umur yang sekarang gitu, kita tuh pasti merasa kayak bener-bener jadi beban orang tua gitu kan. Misalnya belum lagi kalau kita udah punya punya adik juga kan,
otomatis beban orang tua kita tuh bukan cuma kita gitu kan, pasti nggak enakan juga gitu. Jadi lama-lama beban itu tuh ya benar-benar berpengaruh banget sih sama kita sebagai mahasiswa gitu. Baik, terima kasih atas narasumber tanggapan-tanggapannya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu kita kan mungkin ada yang berbagi dari daerahnya berbeda-beda nih. Nah, di masing-masing daerah itu ada nggak sih fasilitas kesehatan untuk kesehatan mental, dan itu kira-kira aksesnya tuh mudah nggak sama kalau misalnya kita mau ngakses pengobatan fisik kayak rumah sakit biasa gitu. Kira-kira ada nggak sih di daerah masing-masing kalau misalnya kita butuh pengobatan mental atau butuh konseling ke psikolog gitu? Silakan ada atau ada ingin menanggapi terlebih dahulu, silakan. Menanggapi moderator. Ya. Kalau dari saya sendiri, di daerah saya, itu setahu saya ada sebuah rumah sakit jiwa. Nah, tapi rumah sakit tersebut sering dialihfungsikan. Jadi kayak disfungsi gitu loh. Jarang digunakan, dan kalau sekarang saya juga kurang tahu ya apakah masih berfungsi atau tidak, tapi terakhir kali saya lihat itu tadi sering dialihfungsikan. Jadi kalau dibandingkan dengan cara mengakses fasilitas kesehatan pada umumnya, itu lebih sulit sih di daerah saya dibandingkan kalau kita misal mau mengakses pelayanan kesehatan biasa, bukan pelayanan kesehatan mental. Dan kalaupun pelayanan kesehatan mental yang dibuka secara pribadi kayak klinik misalnya, atau praktek psikolog gitu, yang kayak gitu, itu di sini di daerah saya juga belum ada sih setahu saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Jessica atas tanggapannya. Bisa dilanjutkan kepada Fitriani? Dipersilakan. Ya Kak, kalau di tempat saya untuk kesehatan mental tuh belum ada Kak. Karena di sini juga tuh kebanyakan ya orang-orang tuh nggak sadar gitu kalau misal dia tuh kesehatan dia tuh terganggu gitu. Jadi lebih kayak nggak masa bodoh aja gitu. Jadi tiba-tiba aja udah gila gitu. Kayak emang, dan juga kalau misalnya buat nyari kayak psikolog, psikiater dan sebagainya itu juga susah, di sini nggak ada sama sekali malah. Dan jangkauannya juga jauh gitu. Jadi orang tuh banyak kalau misalnya agak-agak gimana gitu terganggu tuh paling ya caranya tuh ngobatin sendiri gitu. Apa enggak tuh suka bawa-bawa lebih percaya sama dukun-dukun gitu sih Kak. Situ aja. Ya, terima kasih Fitriani atas tanggapannya. Bisa dilanjut kepada Kak Sally, persilakan. Kalau aksesibilitas gangguan kesehatan mental di Lubuk Linggau ya daerah saya, sebenarnya saya juga jarang mendengar gitu. Yang saya tahu kan biasanya tuh kayak lebih ke psikiater ya atau psikolog. Nah kalau di Linggau tuh belum ada untuk rumah prakteknya kayak gitu kan. Terus kalau rumah sakit jiwa, itu sebenarnya saya nggak pernah lihat ya rumah sakit jiwa ada atau enggak. Tapi kalau dengar-dengar itu katanya ada, tapi mungkin agak jauh juga dari Linggau ya, mungkin sekitar setengah jaman lebih. Jadi lebih apa ya? Lebih nggak terdengar oleh masyarakat gitu. Padahal sebenarnya kan kita tahu kesehatan mental itu tuh rata-rata banyak yang kurang disadari ya oleh seorang mahasiswa ataupun orang-orang di sekitar kita kan. Sebenarnya itu tuh sangat perlu sih kayak klinik ataupun psikoterapi ataupun pokoknya layanan untuk kesehatan mental gitu kan. Karena kita butuh layanan juga sih sebenarnya kan kalau misalnya kita ada apa ya, ada kayak gejala-gejala yang menunjukkan kita gangguan kesehatan mental. Jadi sebenarnya di setiap daerah itu sebenarnya harus lebih diperhatikan lagi untuk masalah kesehatan mentalnya dengan misalnya menghadirkan kayak klinik kesehatan mental gitu kan ataupun rumah sakit jiwa. Tapi kalau masalah kayak
apa ya, Beckham itu ada di Lubuk Linggau, tapi nggak tahu itu untuk kesehatan mental atau enggak. Itu sih. Makasih. Ya, terima kasih Kak Sally atas tanggapannya. Dilanjutkan kepada Sherina untuk menanggapi, silakan. Untuk fasilitas kesehatan mental di Palembang banyak ya. Terutama di rumah sakit swasta. Menurut aku pribadi itu lebih cepat tanggap dibandingkan rumah sakit pemerintah. Apalagi kalau kita tuh menggunakan BPJS, yang dimana kita tuh harus memiliki surat rekomendasi dari puskesmas ya, kalau setahu aku. Pokoknya apa sih, Fashum apa sih, pokoknya sejenis puskesmas gitu kan. Untuk yang kesehatan fisik kita aja tuh susah gitu untuk minta surat rekomendasi dari puskesmas, apalagi untuk kesehatan mental. Malahan orang-orang tuh banyak yang beranggapan mungkin kamu tuh kurang dekat dengan Tuhan, segala macam gitu kan. Padahal itu tuh salah satu hal yang harus kita perhatikan, kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sangat berpengaruh sama kesehatan fisik kita juga sih. Jadi menurut aku pemerintah harus lebih memperhatikan lagi untuk fasilitas kesehatan mentalnya. Udah, itu aja. Ya, terima kasih Sherina atas tanggapannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang terakhir ini, apa sih cara kita sebagai mahasiswa agar kita bisa lebih aware sama kesehatan mental kita dan orang-orang di sekeliling kita, terutama yang katanya tadi kan gara-gara kondisi pandemi seperti ini, jadi tingkat stres mahasiswa itu bisa lebih tinggi. Jadi ya biar kita lebih aware sama kesehatan mental, terutama untuk diri sendiri. Dipersilakan kepada Mbak Jessica untuk menanggapi. Mohon maaf sekali lagi moderator, pertanyaannya boleh diulang. Tadi putus-putus. Ya, apa ya cara kita sebagai mahasiswa untuk agar lebih aware sama kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, terutama di kondisi saat ini. Baiklah, terima kasih. Menurut saya pribadi, yang pertama yaitu deteksi dini. Jadi sebisa mungkin kita mendeteksi kesehatan mental diri kita sendiri. Jadi menurut saya yang terpenting dan yang paling penting itu kita mendeteksi diri kita dulu, baru kita bisa peduli ke orang lain. Jadi deteksi dini tadi bisa dilakukan dengan misalnya kita kan sekarang zaman sudah canggih ya, mungkin kita bisa searching di YouTube ciri-ciri atau gejala stres, ciri-ciri kesehatan mentalnya terganggu dan lain-lain. Kemudian untuk mengatasinya apabila ternyata kita mempunyai gejala, mungkin kita bisa mengikuti seminar atau kelas-kelas online terkait kesehatan mental dan lain-lain. Karena zaman sekarang sudah sangat mudah kita mau akses apapun itu, tinggal kita sendiri, diniatkan dari diri kita sendiri. Untuk kesehatan mental orang lain ya, menurut saya karena sebagai mahasiswa zaman sekarang, kita pasti semuanya sudah mempunyai sosial media kan ya. Nah, mungkin kita bisa membuat konten-konten kreatif terkait kesehatan mental. Kemudian kita juga bisa ikut volunteer atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif terkait kesehatan mental itu sendiri. Baik offline maupun online, karena sekarang lagi pandemi ya, mungkin kita bisa membuat sejenis kegiatan online kayak seminar dan semacamnya terkait kesehatan mental melalui online atau via aplikasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Jessie atas tanggapannya. Saya lanjutkan kepada Fitriani, dipersilakan. Iya Kak, mungkin pendapat saya hampir sama Kak Jessica. Karena kalau misalnya, apalagi ya kalau lagi pandemi gini, memang kesehatan mental tuh kayaknya emang bener-bener berpengaruh.
Dan emang sebaiknya kita tuh ikut-ikut kayak kata Kak Jessica tadi, ikut seminar masalah kesehatan mental gitu, biar kita tuh bisa tahu apa aja sih yang bisa buat kita tuh terganggu dan gimana sih cara ngatasinnya gitu. Dan juga kalau misalnya kita tuh ngerasa jenuh atau capek gitu, ya sesekali tuh keluar rumah kayak ketemu sama teman dan ya main gitu sih Kak. Ya, terima kasih kepada Fitriani. Kemudian lanjut kepada Kak Sally untuk menanggapi pertanyaannya. Nah, kepada Kak Sally dipersilakan. Oh iya, sorry deh, tadi nggak kedengeran. Ya, Kak. Jadi tadi pertanyaannya gimana cara kita agar kita lebih aware terhadap kesehatan mental kita dan orang di sekitar kita. Jadi hal yang paling yang perlu ditimbulkan itu adalah yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu gitu kan. Kan karena kita seorang mahasiswa, otomatis kita mungkin banyak kegiatan ya, entah itu terkait akademik, non-akademik maupun organisasi, otomatis ya kita banyak pikiran-pikiran yang memenuhi otak kita gitu kan. Yang pertama itu overthinking misalnya, ataupun bergadang, ataupun hal-hal yang membuat itu menjadi beban pikiran kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ngerasa kayak berat banget beban pikiran kita, overthinking, terus kita udah merasa capek, entah lelah ya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau gejala-gejala kesehatan mental, gangguan kesehatan mental itu sudah ada kan di dalam Google, banyak lah pokoknya, entah itu Halo Dokter gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita udah ngerasa ada gejala itu kan, ya kita harus langsung cepet-cepet aware gitu kan. Oh, aku nggak mungkin stuck di overthinking doang gitu kan, stuck di vibes negatif terus gitu kan. Aku harus bisa me time atau membagikan diri aku sendiri gitu kan. Jadi caranya dengan ya aku harus cari kebahagiaan gitu kan. Ngapain sih kayak kita berkutat sama hal negatif yang benar-benar jadi beban pikiran kan. Kalau kita bisa memilih untuk bahagia, kenapa kita harus memilih hal yang membuat beban pikiran kita nambah banyak gitu kan. Nah, jadi hal yang pertama sih itu kan, kayak deteksi dini lah gitu bahasanya. Terus yang kedua, itu gimana cara kita agar kita aware sama orang di sekitar kita harus memulai menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu gitu kan. Karena kalau kita nggak menjadi pendengar yang baik untuk orang lain gitu kan, siapa lagi yang mau mendengarkan mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lain curhat ya, entah itu teman sebaya kita ataupun orang lain gitu, mulailah untuk mencoba jadi pendengar yang baik gitu kan. Saya pribadi juga mungkin banyak teman-teman ya, ataupun kadang nggak kenal ataupun nggak deket juga, kadang tiba-tiba ada yang ngechat minta saran. Nah, kita usahakan menjadi pendengar yang baik gitu kan, karena kita nggak tahu posisi mereka tuh sedang apa, atau ternyata misalnya dia sedang berada di titik terendah mereka gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah seperti itu, jadi dia itu sebenarnya butuh didengarkan dan butuh solusi, maka kita harus siap menjadi pendengar yang baik dan memberi solusi terbaik untuk mereka gitu kan, agar ya kita tuh kayak bukan psikolog juga sih, tapi setidaknya mengurangi beban mereka juga gitu. Jadi kita intinya kalau kita mau peduli terhadap diri sendiri, kita harus juga peduli terhadap orang lain. Jadi kita bisa memberikan energi positif ke orang lain dan juga terutama untuk diri kita sendiri juga tentunya. Mungkin terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Sally atas tanggapannya. Dan sekarang terakhir kepada Sherina, dipersilakan. Kalau aku pribadi, cara kita untuk aware sama kesehatan mental kita sendiri itu caranya know your limit gitu. Tahu batasan-batasan yang ada dalam diri kita sendiri. Misalnya kita lelah untuk melakukan sesuatu itu stop gitu, jangan kita paksakan. Terus carilah hobi-hobi baru gitu. Misalnya kayak coba masak atau workout atau mungkin sepedaan gitu kan tiap sore atau pagi gitu. Terus pokoknya cari hobi baru yang kita senangi. Pokoknya kita harus bisa ngatasi itu sendiri dalam diri kita. Sebelum kita untuk aware sama kesehatan mental orang lain. Kalau untuk aware terhadap kesehatan mental orang lain itu caranya kita itu harus bisa ngajak mereka tuh komunikasi kayak gitu. Gimana kuliahnya, atau misalnya terhadap keluarga kita sendiri, kita bisa tanya gimana, misalnya mama kita, gimana kegiatannya di kantor, atau apa yang buat mereka merasa terbebani, misalnya kita bisa bantu gitu, untuk
mengurangi stres mereka gitu, dengan cara ajak mereka untuk kegiatan yang bisa membuat mereka tuh bahagia walaupun cuma di rumah aja gitu. Udah itu aja. Ya, baik. Terima kasih Sherina atas tanggapannya. Kemudian yang selanjutnya saya akan mengembalikan kepada Saudara Widya karena saya tidak bisa membuka grup, jadi mungkin dipersilakan kepada Widya saja untuk membacakan kesimpulan dari FGD kita pada malam hari ini. Dipersilakan kepada Widya. Baik, terima kasih kepada Maulidina. Kesimpulan untuk FGD kita kali ini adalah kesehatan mental itu adalah di mana suatu kondisi bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental. Kemudian tadi juga dibahas yang menjadi mahasiswa muda stres itu yang pertama adanya kegiatan yang terbatas tapi tanpa batas. Kemudian kedua masalah oleh terkendala jaringan. Ketiga faktor pikiran seperti overthinking karena contohnya seperti sulit bimbingan online. Kemudian ada target yang harus selesai. Kemudian juga ada yang menanggapi bahwa adanya deadline tugas seperti deadline tugas kelompok yang mepet. Kemudian ada juga yang bahas karena kurangnya komunikasi bersama dengan teman-teman. Kemudian untuk pembahasan penyebab motivasi kita mudah turun, itu yang pertama kurangnya kedisiplinan di dalam diri. Kemudian jaringannya selalu naik turun, maka motivasi juga ikut turun. Kemudian kurangnya sosialisasi yang sering membangkitkan motivasi. Kemudian materi dari dosen yang kurang jelas, apalagi materi atau tugas dalam bentuk praktikum. Kemudian lingkungan yang membosankan, dan yang terakhir adalah pola tidur yang kurang. Kemudian untuk pembahasan yang menciptakan suasana kondusif cara menciptakan suasana kondusif selama daring, itu yang pertama membuat jadwal kegiatan sehari penuh, membuat jadwal kegiatan untuk diri sendiri seperti me time. Kemudian membuat lingkungan senyaman mungkin, kemudian juga menanggapi melakukan hobi yang biasa kita lakukan. Kemudian untuk pembahasan pengaruh ekonomi keluarga terhadap kesehatan mental, itu banyak yang berkomentar bahwa ekonomi keluarga itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental. Alasannya karena ada yang merasa itu merupakan suatu beban, ada yang juga karena rasa empati yang selalu datang di dalam diri. Kemudian untuk bahasan fasilitas kesehatan mental di masing-masing tempat, untuk di ada sebagian di daerah itu yang membangun sebuah fasilitas kesehatan, namun sering dialihfungsikan. Kemudian untuk di daerah lain itu kebanyakan belum ada. Terakhir untuk pembahasan cara kita sebagai mahasiswa untuk sadar dengan kesehatan mental. Yang pertama itu mendeteksi diri sendiri terhadap gejala-gejala kesehatan mental. Kemudian mengikuti kegiatan kesehatan mental seperti seminar kesehatan mental. Kemudian keluar rumah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian menjauhkan hal-hal yang membuat jadi beban pikiran. Kemudian memulai menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, dan yang terakhir yaitu tahu batasan terhadap diri sendiri. Baik, itu kesimpulan untuk FGD kita kali ini. Saya kembalikan ke Maulidina. Mohon maaf, Dina, itu belum di-unmute. Baik teman-teman, mungkin saya langsung mengambil alih ya. Luar biasa sekali FGD kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, untuk Kak Sally, Fitriani, Kak Sherina, Kak Rahmadita, Jessica Stalin, dan juga Putri yang telah menyempatkan waktunya untuk FGD bersama kami pada malam hari ini.
Mungkin sebelum ditutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada Rafli, boleh dipimpin, Fli, untuk dokumentasi kita. Baik, sebelum acara kita buka, saya berharap kepada seluruh teman-teman dan narasumber untuk mengaktifkan kameranya. Dan juga bagi teman-teman yang belum mengganti namanya dengan format yang telah ditentukan, mohon diganti terlebih dahulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara FGD pada malam hari ini. Salawat beserta salam Maulidina selaku fasilitator kita dalam FGD malam ini. Seterusnya, teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada malam hari ini kita akan melaksanakan FGD yang bertema Kesehatan Mental Mahasiswa di Masa Pandemi. Pada FGD kali ini kami akan menerima seluruh masukan, baik itu pendapat, ide, kritik, saran yang bersifat membangun, baik itu positif maupun negatif dari teman-teman semua. Pada malam hari ini, FGD akan dipimpin oleh moderator kita, Maulidina Bahri Londo. Kepada Dina, kami silakan. Baik, terima kasih Iza atas sambutannya. Yang pertama, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam dan berpartisipasi dalam FGD kita pada malam hari ini. Topik kita hari ini yaitu tentang kesehatan mental, seperti kata MC tadi. Yang pertama, kita perkenalan dulu. Saya sebagai moderator, yaitu Maulidina Bahri Londo, dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Universitas Sriwijaya, Angkatan 2019. Dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Perkenalkan, saya Hizuzun Niswah dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Alfira Nadia Putri dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Widiantika dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Rafli Harun sebagai komentator, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Angkatan 2019. Baiklah, dilanjutkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Fikri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Akbar. Saya dari Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang, semester 4. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Haji Afdal, dipersilakan untuk perkenalan. Halo, selamat malam semuanya. Kenalkan, namaku Hagi Abdul Fatah, Angkatan 18 dari Universitas Diponegoro. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Fando untuk perkenalan.
Ya, ya baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pandu Ari. Saya berasal dari Institut Informatika dan Bisnis Sriwijaya, Bandar Lampung. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Rioza untuk kenalan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Rioza, asal dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, semester 2. Terima kasih. Selanjutnya kepada Cahyo Bagus Nugroho untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalin, namaku Cahyo Bagus Nugroho dari Statistika Angkatan 2019 Universitas Diponegoro. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah memperkenalkan diri. Kita mulai masuk ke topik pada malam hari ini. Yang pertama kita tanya dulu nih, apa sih yang kalian ketahui tentang kesehatan mental? Mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dahulu, silakan. Jika tidak ada, mungkin saya akan menunjuk salah satu dari narasumber untuk menanggapi terkait kesehatan mental. Kepada Kak Hagi, mungkin dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan diri ya, nama gue Hagi. Ini izin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau menurut aku pribadi, kesehatan mental tuh lebih ke kondisi jiwa, suasana hati, pikiran dari seseorang yang kayak gitulah. Itu aja sih kalau menurut aku sih. Ya, terima kasih atas tanggapannya Kak Agi. Mungkin ada yang lain ingin menanggapi mental ini? Silakan. Sebelum kita masuk ke topik intinya. Baiklah, jika tidak ada, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Kan kita sekarang lagi di kondisi pandemi COVID-19, jadi otomatis kuliah kita juga dari offline itu berubah jadi online, serba daring. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kita tuh jadi mudah stres pas kuliah daring kayak saat ini? Mungkin bisa kepada Fikri untuk menanggapi terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya untuk stres untuk menghadapi daring pada saat COVID ini tentunya tuh kita sebagai mahasiswa nih tertekan terhadap daring. Apalagi kalau misalnya kita di Politeknik tuh. Politeknik kan berkaitan mengenai praktek, yang dimana praktek itu harus terjun langsung ke kampus tersebut. Nah, karena COVID ini kita di online kan. Jadi bagaimana kita melaksanakan praktek sedangkan kita di online kan? Ya tentunya kalau menurut saya ya kalau misalnya kita Politeknik tentunya stres ya, dan juga banyak tertekan terhadap online ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Fikri atas tanggapannya. Bisa dilanjutkan kepada Pando untuk menanggapi pertanyaan ini? Dipersilakan. Ya baik, pada intinya pertanyaan ini mahasiswa lebih stres dalam pandemi COVID ini, dalam pandemi COVID yang sedang kita jalanin ini, seperti itu. Iya, apa saja yang bikin kita stres mungkin? Saya setuju sih dengan pendapat narasumber sebelumnya, kalau ya benar yang namanya kami ini lebih praktek itu lebih diutamakan. Contohnya kayak praktek kerja seperti itu. Dan saya ada di semester atas, yang dimana semester atas itu digunakan di praktek kerja itu. Dan dalam pandemi ini kami malah seperti di online kan gitu. Kami tidak bisa apa sih praktek kerja itu, lebih tepatnya seperti itu. Jadi disitulah
mahasiswa itu harus muter otak gimana caranya kita bisa jalanin dalam pandemi ini. Itu yang membuat mahasiswa itu mudah stres. Gitu. Jadi mahasiswa itu mudah stres, dia muter otak istilahnya kami ya, untuk dapat gitu praktek kerja, ilmu gitu. Karena kita kan tujuan kuliah itu ya salah satunya intinya ya kita dapat ilmu gitu. Seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Mungkin dilanjutkan kepada Rioza untuk menanggapi. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, stres atau tidaknya mahasiswa itu tergantung kepribadiannya masing-masing. Kalau masalah teori itu terkadang tidak ada kendala, tetapi saya setuju kalau masalah praktek itu seharusnya tidak bisa di-online kan, karena apa? Tidak semuanya mengerti. Jadi gimana sih? Disitulah kita dituntut harus lebih ekstra lagi belajar sendiri gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa praktek. Itu aja sih kendalanya di praktek. Kalau di materi mah nggak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Rioza atas pendapatnya. Kemudian kepada Cahyo untuk menanggapi. Dipersilakan. Iya. Jadi penyebab dari mahasiswa lebih cepat stres di kala pandemi ini, kalau menurut saya sendiri adalah karena beberapa dari dosen dalam menyampaikan materi itu kan berbeda-beda ya. Ada yang dalam menyampaikan materinya itu mudah dipahami, ada yang sulit dipahami. Nah, yang jadi masalah ini ketika dosen yang menyampaikan materinya ini sulit dipahami. Biasanya saat kita kuliah offline, bukan daring, itu biasanya kita kegiatan biar mengatasi dosen yang kayak gitu tuh biasanya kerja sama bareng gitu. Kerja sama dalam arti itu belajar bareng, terus mengerjakan tugas bareng gitu. Nah, tapi di kala pandemi ini jadi kurang gitu kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus memahami dosen itu ya sendiri gitu. Kita nggak bisa nanya secara langsung ke teman-teman kita gitu. Itu sih kalau dari aku. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian dilanjutkan kepada Kak Hagi untuk menanggapi. Oke, izin menjawab ya. Kalau menurut aku pribadi yang buat mahasiswa itu cepat stres di masa pandemi itu ruang diskusi sih sebenarnya. Karena kita sebagai mahasiswa sendiri tahulah kalau pelajaran yang diberikan oleh dosen itu biasanya berupa kulitnya aja, nggak lengkap, nggak detail, dan kadang tugas yang diberikan malah lebih rinci dari itu. Kita harus cari-cari. Nah, biasanya kita kan pasti lah diskusi sama teman, ngumpul di mana, ngerjain tugas bareng, dan saat ini di masa pandemi ini kita susah banget gitu buat bikin ruang diskusi seperti itu, karena sebenarnya butuh banget sih ruang diskusi kayak gitu, soalnya pasti kita ngerasain lah apa yang kita dapat di bangku kuliah itu nggak seberapa, tapi yang kita dapat dari kita ngobrol sama teman-teman yang lain, sama kakak tingkat, itu ilmu yang lebih jauh luas. Gitu sih. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya Kak Hagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian nih, motivasi belajar mahasiswa itu kan mungkin kayaknya menurun karena kondisi pandemi saat ini. Kira-kira apa sih yang menyebabkan motivasi belajar mahasiswa itu bisa menurun? Dipersilakan kepada Kak Pandu untuk menanggapi. Baik, motivasi mahasiswa lebih cepat turun di masa pandemi ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Lebih ke motivasi, karena ya menyangkut dengan pertanyaan pertama tadi yang kenapa mahasiswa itu cepat stres, itu pada intinya mahasiswa itu pengen berinteraksi gitu dengan dosen, dengan teman-teman ya, yang diadainnya kerja kelompok itu yang tadi disebutin. Jadi mahasiswa itu motivasi turun karena ya kayak kurang aja gitu dekatnya, interaksinya dengan dosen, interaksinya dengan teman-teman, kita membuat kelompok, seperti itu sih yang saya tangkap motivasi ini ya. Karena kalau kita offline, motivasi kita tuh belajar, kita semangat untuk belajar, tapi ketika
pandemi bukan kita semangat tidak belajar, bukan. Tapi lebih mengontrol gimana caranya kita untuk bisa dapat ilmu itu gitu dari dosen. Itu sih motivasinya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Kemudian dilanjutkan kepada Fikri, silakan menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan menjawab, menurut saya untuk motivasi menurunkan terhadap mahasiswa itu ya benar apa yang dikatakan dari narasumber sebelumnya. Misal nih, kita kalau misalnya kuliah offline kan, kita struktural untuk hari itu atau hari kuliah itu kan sudah terjadwal tuh. Kita jam sekian harus pergi ke kampus, jam sekian ada MK ini. Walaupun itu online juga sama, tapi setidaknya kita kan lebih bersemangat lagi tuh untuk pergi ke kampus, misalnya. Apalagi kan misalnya dapat uang jajan dari orang tua kan, dapat ketemu sama teman-teman gitu kan, bosen juga, bisa juga buat grup diskusi bareng sama teman. Ya jadi kalau menurut saya ya motivasi terhadap mahasiswa pasti menurun lah, apalagi masalah kalau online ini gitu. Mungkin saya. Terima kasih Fikri atas tanggapannya. Lanjutkan kepada Rioza untuk menanggapi. Silakan. Kalau masalah motivasi ya gimana sih? Menurut saya, ya benar sekali seperti narasumber sebelumnya. Kalau online ini memang kita kurang bersemangat karena kurangnya interaksi dengan orang. Walaupun kita interaksi secara virtual, tapi itu beda dengan kita berinteraksi secara langsung, bisa bertemu sapa seperti biasa. Ya berkumpul seperti biasa dengan teman-teman itu bisa memotivasi kita lebih lagi, dan juga kita bisa bertanya-tanya kepada dosen ketika kita tidak mengerti belajar, beda dengan online ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Rioza atas tanggapannya. Kita lanjutkan kepada Cahyo untuk menanggapi. Silakan. Ya, jadi kalau motivasi lebih cepat turun di kala pandemi ini karena benar ya tadi ya, sesuai dengan dikatakan oleh beberapa narasumber sebelumnya. Jadi apa ya, kalau dari saya sendiri itu tipikal orang yang apa ya, kalau belajar itu tuh nggak cuma dari dosen aja, tapi lebih senang kalau misalkan belajar itu dari teman-teman juga. Nah, di masa pandemi ini kan juga kita berkurang ya interaksi sama teman-temannya, yang biasanya kita habis kelas pun sama dosen pun biasanya kita kalau misalkan ada waktu senggang itu suka ngebahas lagi mengenai materi-materi tadi yang disampaikan oleh dosen. Tapi saat online gini jadi apa ya, setelah dosen selesai ya udah gitu masing-masing lagi mengerjakan kerjaannya masing-masing lagi. Jadi itu sih yang bikin motivasi buat belajar tuh kurang karena nggak ada acuan dari teman gitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian dilanjutkan kepada Pak Agi untuk menanggapi. Silakan. Terima kasih izin menjawab ya. Sebenarnya aku setuju banget sama pendapat dari teman-teman sebelumnya. Kalau dari aku pribadi sendiri, menurut aku yang apa ya, yang buat mahasiswa itu cepat turun motivasinya itu suasana kompetitifnya nggak dapet kalau di secara daring kayak gini. Soalnya kan biasanya sederhananya kayak kita dikasih tugas sama dosen, terus apa ya, lagi ngumpul-ngumpul di tempat makan atau tempat temen gitu kan, lagi bareng-bareng, tiba-tiba ada temen yang ngeluarin buku, kerjain tugas, dan kita kan kayak ngerasa tergerak gitu kan. Dia udah ngerjain nih, masa aku belum, dia udah selesai duluan nih, masa aku masih belum mulai, kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Terus belajar juga sama sih kayak gitu. Dan juga menurut aku karena mahasiswa ini bukan hanya dituntut soft skill, tapi hard skill tapi soft skill juga ya. Terus bukan cuma belajar aja sih yang motivasi semangatnya itu menurun gitu. Dalam berorganisasi pun kayak gitu. Dari yang aku alamin, teman-teman dan adik-adik aku alamin di organisasi itu kayak kita kurang banget ngerasain vibes-nya di saat pandemi kayak gini kan, nggak ngerasain capeknya proker kayak gitulah.
Mungkin itu aja sih menurut aku. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kita sebagai mahasiswa nih mungkin punya cara masing-masing untuk mengatasi untuk dalam belajar. Mungkin gimana sih cara kita untuk menciptakan suasana yang kondusif biar lebih fokus belajar pas daring? Persilakan kepada Rioza untuk menanggapi. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk menciptakan suasana yang kondusif itu diperlukan ketenangan dalam kita untuk belajar. Seperti kita bisa bukan menyendiri sih, gimana sih? Kita bisa menggunakan kamar kita untuk belajar, untuk online, untuk daring gitu. Biar nggak ada yang ganggu, biar kita bisa fokus juga. Kalau pribadi kita seperti itu. Tetapi kembali lagi, kalau suasana yang kondusif itu memang enaknya kalau ada teman untuk sharing gitu. Kalau nggak ada untuk sharing mah percuma juga, kalau pendapat kita sendiri mah kan nggak mungkin benar semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Rioza atas pendapatnya. Dilanjutkan kepada Fikri, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk secara pribadi nih, kalau menurut saya sendiri ya, sampai sekarang nih saya menciptakan ruang belajar sendiri gitu, untuk mendapatkan kondusif pada saat belajar online ini. Ini saja. Ya, terima kasih atas tanggapannya tadi. Dilanjutkan kepada Pak Pando untuk menanggapi. Baik, ini pertanyaan yang bagus banget. Menciptakan suasana kondusif di masa pandemi. Jadi, menurut saya kita ini sih dari faktor kenyamanan aja. Contoh, kita belajar, kalau kita nyaman, kita senang. Yang tadinya kita offline dengan suasana kondusif, diubah menjadi online dengan cara yang kondusif. Itu adalah PR. Gitu. Nah, setelah itu gimana caranya kita tuh biar bisa online, virtual, tapi kondusif. Ya dengan kenyamanan itu sendiri sih, dari dosen, terus kita ngebawa enjoy dengan dosen, terus dosennya bisa mengikuti mahasiswa. Sebenarnya peran dari dosen dan peran dari mahasiswa itu sangat penting di dalam pandemi seperti ini untuk menciptakan suasana yang kondusif seperti itu tadi. Menurut saya sih seperti itu, karena ini sesuai dengan apa yang saya rasakan gitu, dan kawan-kawan lain rasakan yang pastinya gitu, Kak. Ya, terima kasih Kak Pando atas tanggapannya. Kemudian dilanjutkan kepada Kak Hagi untuk menanggapi. Persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut aku pribadi ya, gimana cara kita buat bikin kondisi kondusif ya di masa pandemi ini. Kalau menurut aku salah satu caranya bisa kayak kita bikin web sendiri lah, walaupun online kayak gini, kayak simpelnya bikin kayak seperti di kuliah offline. Misalnya kita mau kuliah, bangun pagi-pagi, mandi gitu, itu dari pelajaran yang aku dapat dari teman aku juga ya, yang dia rasain, dan aku juga udah mencoba, dan itu pun berpengaruh gitu. Kayak simpelnya mandi, sebelum kita ikutin kuliah kita mandi, karena itu bikin badan kita lebih fresh, nggak ngantuk. Karena saat kuliah online kayak gini kita biasanya malas-malesan gitu, kuliah sambil tiduran, kuliah aja gitu, terus bisa bikin kita nggak fokus, kayak HP, kita sering bolak-balik cek HP ya, walaupun offline juga sepertinya kayak gitu ya, tapi dijauhin dulu kalau lagi online, biar suasananya itu kondusif, kita tetap bisa fokus sama kuliahnya. Kayak gitu sih dari aku. Ya, terima kasih Kak Hagi atas tanggapannya. Kemudian dilanjutkan kepada Cahyo untuk menanggapi. Silakan. Ya, untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam belajar.
Di sini kalau dari aku ya itu ngebagi dua ya, itu belajar saat sama dosen alias saat kuliah, sama belajar tanpa dosen alias belajar sendiri. Nah, kalau belajar saat sama dosen alias kuliah ini aku menerapinnya itu karena gini, apa namanya, sebisa mungkin aku tektokan sama dosen, dalam arti gini, dosen itu nggak cuman ngejelasin aja terus kita nggak ada respon atau apa gitu, sebisa mungkin kita ngerespon dosennya. Kayak biasanya kan dosen habis ngejelasin materi kan suka bertanya apakah ada yang ditanyain gitu. Nah, dari aku sebisa mungkin bertanya kepada dosennya gitu, karena biar nggak ngantuk gitu, karena kalau misalkan kita diam aja ngedengerin dosennya yang ngedongeng gitu jadi ngantuk. Tapi nggak semua dosen sih kayak gitu, lebih suka kalau misalkan dosen yang apa ya, ngajarnya itu dua arah. Jadi dia tuh nggak cuma ngejelasin aja, tapi dia nanya juga pendapat ke mahasiswanya, gimana kira-kira menurut kalian gitu. Itu lebih senang banget kalau misalkan ada dosen yang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan suasana kondisif saat tanpa dosen, itu aku tipe orang yang kalau belajar itu biasanya sebisa mungkin aku sama kayak offline. Jadi aku suka ngajak teman-teman aku walaupun secara online di Microsoft Teams gitu. Nanti satu ada yang share screen gitu, satu ada yang ngejelasin, atau mungkin kita ngebahas tugas bareng-bareng. Paling itu sih kondusif, sebisa mungkin samain kayak offline. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kan saat pandemi saat ini tuh mungkin berpengaruh juga ke bidang ekonomi, termasuk ekonomi keluarga masing-masing. Nah, mungkin kira-kira ekonomi itu tuh benar-benar berpengaruh nggak sih kepada kondisi mental mahasiswa? Terus juga kira-kira apa alasannya kalau misalnya itu berpengaruh atau tidak? Bisa diberikan tanggapannya. Dimulai dari Fikri, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus nih pertanyaannya. Pengaruh ekonomi keluarga. COVID-19 ini dapat kita garis bawahi pengaruhnya itu bukan terhadap mahasiswa doang, tapi pengaruh juga terhadap ekonomi keluarga. Misalnya ada orang tuanya yang kena PHK, itu kan tentunya dari COVID-19 itu juga kan. Nah, jika misalnya suatu keluarga ayahnya yang mencari kerja atau ayahnya yang terkena PHK, itu kan tentunya ekonomi itu lagi menurun tuh, lagi kritis kan. Yap. Dan anaknya tuh kuliah gitu. Kuliah juga daring. Nah, itu kan kalau daring kan, kalau kita dari tema ini ya kesehatan mental, terhadap kesehatan mental. Ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap ekonomi keluarga. Apalagi kalau daring ini terhadap mahasiswa ini kan tentu ini butuh refreshing juga terhadap mahasiswa ini supaya mentalnya itu ya bisa membaik lah. Itu. Jadi ya sangat berpengaruh gitu terhadap ekonomi keluarga. Itu aja. Ya, terima kasih Fikri atas tanggapannya. Dilanjutkan kepada Pak Pando untuk menanggapi. Silakan. Ya baik, ini pertanyaannya ini keluarga terdampak COVID atau kesehatan mental terhadap COVID ya? Kurang lebih kayak misalnya ekonomi seseorang itu berpengaruh nggak sama kondisi kesehatan mentalnya, terutama di kondisi saat ini. Oh, berarti ekonomi ini, ya saya paham. Kesehatan mental itu kan yang saya tahu itu ketenangan jiwa, artinya kita itu aman, tentram aja hidupnya. Dalam suasana COVID ini apa ya dampaknya? Yang pasti itu kita lebih ekstra lagi mental kita untuk ngadepin COVID ini. Terus kalau dampak di ekonomi itu ya banyak sekali, tadi narasumber sebelumnya juga udah nerangin. Kita tidak keluar jalur juga ya, karena ini kita pada intinya kesehatan mental dalam pandemi COVID. Yang pertama itu yaitu tadi mental kita terkeras banget pas dalam pandemi ini. Jadi seperti itulah. Udah saya kurang paham nih sedangkan pertanyaannya gitu. Boleh ntar terakhir kalau bisa saya jawab lagi kalau boleh. Gitu. Terima kasih Kak.
Ya, terima kasih Kak Fando atas tanggapannya tadi. Dilanjutkan kepada Rioza mungkin menanggapi. Pertanyaannya, apa dampak ekonomi di masa pandemi ini ya? Bukan, saya luruskan kembali pertanyaannya itu, apakah ekonomi seseorang itu dapat berpengaruh kepada kondisi mentalnya sama di saat COVID? Oh, terima kasih. Ya. Menurut saya ya sangat berpengaruh. Karena apa? Di masa pandemi ini pasti banyak orang ini sangat sulit mencari pekerjaan. Di masa yang biasa-biasa saja, orang sudah sangat sulit mencari pekerjaan. Apalagi di zaman pandemi ini, ya mental kita memang harus benar-benar kuat itu. Harus benar-benar kuat supaya kita bisa menghadapi pandemi ini. Jika kan semua orang ini tidak semuanya kaya. Pada intinya, jika kita memiliki pekerjaan yang tetap, itu bisa saja tidak berpengaruh pada mental kita. Tapi bagaimana dengan yang kena PHK, sulit mencari pekerjaan? Ya, menurut saya ini sangat berpengaruh ya. Ya, sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjut kepada Kak Hagi untuk menanggapi. Persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab ya. Kalau menurut aku pribadi, kondisi ekonomi seseorang di masa pandemi ini bisa berpengaruh sih terhadap kesehatan mentalnya mahasiswa, karena ya kita tahu lah bukan hanya mahasiswa, setiap jenjang pendidikan pun ada rata-rata itu mengadakan kuliah secara daring, dan itu membutuhkan kuota yang rutin dan device yang mungkin belum punya device yang memadai buat mengikuti kuliah daring. Dan kita juga tidak berasal dari keluarga yang sama ekonominya yang merata gitu. Dan dari keluarga yang kurang berkecukupan ini belum tentu bisa kayak membeli kuota secara rutin ataupun menyediakan fasilitas untuk anak-anaknya kayak gitu. Dan itu bisa mengaruh juga ke kondisi mental dari mahasiswa. Dia tidak bisa mengikuti kuliah dengan baik, dan itu sih utamanya, dia tidak bisa mengikuti kuliah dengan baik. Mungkin seperti itu aja dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hagi atas pendapatnya. Yang terakhir dilanjut kepada Cahyo untuk menanggapi. Silakan. Iya, benar banget sama yang dibilang sama narasumber sebelumnya. Sesuai dengan ini tadi yang dibilang sama Rioza kalau nggak salah, bahwa di pandemi ini kan banyak sekali ya orang-orang yang di PHK karena pandemi ini. Terus juga sedangkan tapi kebutuhan dari kita sebagai mahasiswa itu justru bisa dibilang nambah. Salah satunya tadi dengan kuota. Kita di sini kuota ini bahkan nggak cuma buat belajar aja gitu loh, tapi buat kayak tugas kelompok, kerja kelompok yang mengharuskan meet satu sama lain, terus juga rapat-rapat organisasi itu yang yang harus menggunakan kuota dari pagi sampai malam. Jadi agak memberatkan sih gitu. Ya, terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan berasal dari berbagai daerah nih. Di tempat daerah masing-masing kalian itu ada nggak sih fasilitas pengobatan untuk kesehatan mental? Dan juga kira-kira itu setara nggak kemudahan kita untuk mengakses layanan kesehatan mental itu dibandingkan dengan pengobatan kesehatan untuk fisik seperti rumah sakit? Mungkin bisa ditanggapi oleh Fikri terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya untuk kesehatan mental ini, gimana ya? Kesehatan mental ini kan tergantung pribadi masing-masing. Bagaimana menyikapi daring ini juga ya, sesuai dengan tema. Tentunya tuh berbeda antara kesehatan mental sama kesehatan fisik. Bagaimana juga cara menanggapinya. Apalagi di daerah saya ini COVID ini tidak ada juga.
bukannya COVID-nya tidak ada, tapi tentang kesehatan mental tuh untuk mengobati kesehatan mental tidak ada di daerah saya. Jadi ya mungkin untuk teman-teman yang lain bisa menjawabnya. Mungkin saja. Kemudian bisa dilanjutkan kepada Kak Pandu untuk menanggapi. Baik, saya senang sih dengan pertanyaan ini karena ini saya juga baru tahu ini ada pengobatan kesehatan mental, karena mungkin saya yang tidak tahu atau seperti gimana saya tidak tahu. Di tempat saya belum ada yang namanya fasilitas untuk pengobatan kesehatan mental, tapi menurut saya untuk menanggapi pengobatan kesehatan mental sendiri, ya bisa dilakukan dengan diri sendiri, dengan cara ya kita refreshing, gitu bisa ngobatin kesehatan mental kita, ketenangan jiwa kita, terus kepribadian kita. Mungkin di situ juga ada salah satunya dari pengobatan fisik ya, contoh kita refreshing, main air, di situ ada kesehatan fisik, kita berenang, fisik kita segar bugar, dan di situ juga ada kesehatan mental kita yang otak kita merefresh baru, artinya kita senang, kita bahagia gitu. Itu sih yang saya tangkap, dan itu sih yang menurut saya cara pengobatannya dengan metode seperti itu. Gitu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Lanjutkan pada Rioza untuk menanggapi. Persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk di tempat saya juga belum ada ya untuk kesehatan mental ini, untuk mengatasinya belum ada juga. Tetapi dari diri sendiri itu bisa, misalkan kita berinteraksi dengan orang lain, itu pasti mengurangi rasa stres kita. Bisa dengan berkumpul dengan teman, walaupun di masa pandemi ini ya kalau di daerah-daerah itu masih belum banyak yang ini sih, masih belum terkontaminasi oleh COVID-19. Jadi bukannya aman-aman saja, tapi masih bisa walaupun sedikit untuk mengurangi stres kita gitu. Dengan cara benar seperti narasumber sebelumnya, dengan cara berolahraga itu bagus sekali ya, mengurangi stres kita, juga memberikan ketahanan fisik pada tubuh kita sehingga mental kita itu kembali moodnya itu kembali seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian dilanjutkan kepada Kak Hagi untuk menanggapi. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di daerahku sendiri aku kurang tahu ya untuk fasilitas kesehatan mental seperti itu. Bisa jadi ada ya, bisa jadi enggak juga. Tapi selama ini enggak tahu sih, enggak pernah tahu, enggak ada teman-teman juga yang pernah gitu pakai fasilitas kesehatan mental. Terus apa tadi? Ada lagi pertanyaannya. Cara kita ya, cara. Ini ya. Menurut aku pribadi, cara yang bisa kita lakukan gitu buat mengurangi stres, terus kayak gitu ya, benar dari teman-teman yang sampaikan tadi, refreshing, sering-sering sama teman gitu lah. Kalau menurut aku stres jangan sering-sering sendiri, karena itu bisa berpengaruh buruk ke kita. Apalagi kalau stresnya udah terlalu parah ya, itu bisa sampai mungkin bisa menyakiti diri sendiri kayak gitu kan. Ya itu sih menurut aku, sering-sering sama teman-teman aja, ngajak mana, kayak nggak harus terus refreshing, jauh-jauh sih, yang simpel-simpel kayak pergi makan kayak gitu juga bisa. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas tanggapannya. Bisa dilanjutkan kepada Cahyo untuk menanggapi. Kalau untuk yang di tempat sini, di tempat sekitar saya belum tahu sih tentang
fasilitas tadi kesehatan mental itu. Tapi caranya benar sih kata yang dibilang oleh narasumber sebelumnya, dimulai dari diri sendiri dulu. Kayak jangan sering-sering sendiri, terus bisa mungkin kalau misalkan kita ada masalah, kita cerita ke teman kita, minta saran, siapa tahu dengan kita menceritakan masalah kita ke teman kita itu jadi lega gitu, dan dari teman kita juga bisa ngasih saran, sama sering-sering main, sering-sering berinteraksi sama orang lain. Gitu sih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf sebelumnya, apakah semua narasumber sudah menanggapi tadi? Saya sudah. Sudah. Baiklah, saya lanjutkan kepada Natulen untuk kesimpulan untuk dibacakan oleh Saudara Widya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan pada FGD kita kali ini. Untuk pembahasan yang menjadikan mahasiswa muda stres itu, yang pertama, kebanyakan karena tugas praktikum lapangan yang harus dihadapi. Padahal kita sedang di karantina di rumah masing-masing. Jadi kita harus putar otak untuk menyelesaikan tugas praktikum di masa pandemi ini. Kemudian yang menjadi mahasiswa muda stres itu penyampaian dosen perlu dipahami dalam pembelajaran online. Kemudian ada juga yang membahas karena kurangnya ruang diskusi dalam pembelajaran online. Kemudian ada pembahasan kemudian ada juga yang membahas penyebab motivasi muda turun itu karena kurangnya interaksi yang selalu membangkitkan semangat untuk belajar, kemudian lingkungan yang kurang mendukung, dan kurangnya suasana yang kompetitif. Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, tadi ada kendala sedikit. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada pembahasan tadi cara menciptakan suasana yang kondusif selama daring. Itu ada yang berpendapat yang pertama yaitu menciptakan ruang belajar sendiri. Kemudian membuat senyaman mungkin lingkungan sendiri. Kemudian ada juga yang berpendapat untuk membuat persiapan untuk diri sendiri seperti mandi, makan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa cara menciptakan suasana kondusif itu dengan bertanya secara aktif walaupun secara virtual dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk pembahasan yang pengaruh ekonomi keluarga terhadap kesehatan mental, itu kebanyakan berpendapat bahwa pengaruh ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental karena kebutuhan yang harus kita penuhi dalam proses pembelajaran itu seperti kuota, device, dan fasilitas lainnya. Kemudian untuk fasilitas kesehatan mental di tempat masing-masing itu kebanyakan yang berpendapat bahwa belum ada dan kurang tahu. Tetapi untuk pengobatan kesehatan mental itu sendiri dilakukan dengan diri sendiri seperti berolahraga, bermain dengan teman, refreshing, pergi makan, dan sebagainya. Baik, itu saja kesimpulan FGD kita kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Widya atas kesimpulannya. Saya kembalikan kepada MC. Iza, dipersilakan. Baik, luar biasa sekali ya FGD kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada moderator kita yang telah memandu acara FGD pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, ada Kak Cahyo, Kak Fando, Kak Fikri, Kak Hagi, dan juga Kak Rioza yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita dalam FGD malam ini. Mungkin sebelum ditutup, kita